Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Argia Ramadhani dengan NIM G002510 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan terkait anatomi truncus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus arteriosus Willisi. Baik, kita mulai dari laporan yang pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait letak anatomis dari substansia nigra. Nah, jadi substansia nigra itu terletak di mesencephalon dari truncus cerebri. Nah, jadi substansia nigra ini dia tuh bakal membagi pendukulus cerebri. Jadi kan substansia nigra di sebelah sini, dia akan membagi pendukulus cerebri itu menjadi di anteriornya ada crus cerebri dan di bagian posteriornya itu ada tegmentum mesencephali. Nah, lalu substansia nigra itu merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan yaitu memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Nah, substansia nigra sendiri dia itu bakal dibagi menjadi dua pars, yaitu ada pars compacta dan juga pars reticularis, di mana pars compacta itu tuh dia neuron berpigmen, sedangkan kalau pars reticularis itu dia mengandung neuron yang tidak berpigmen. Nah, di pars compacta tadi kan ada neuron berpigmen. Neuron berpigmen itu neuron berpigmen neuromelanin, di mana dia itu hasil sampingan dari pembuatan dopamin. Nah, dopamin sendiri dia itu berfungsi pada lintasan dopaminergic nigrostriatal. Lalu di pars reticularis tadi kan mengandung neuron yang tidak berpigmen. Nah, letaknya dari pars reticularis sendiri itu ada di ventral dari pars compacta. Nah, lalu kenapa sih substansia nigra tuh kayak warnanya gelap gitu? Karena di substansia nigra itu ada mengandung melanin gitu yang dia menyebabkan warnanya tuh gelap. Nah, ini ada neuromelanin juga kan pigmen di pars kompaktanya. Selanjutnya, saya akan membahas terkait apa saja sih yang menyusun dari ganglia basalis. Nah, jadi ganglia basalis itu, ini kan ganglia basalis ya. Jadi, ganglia basalis itu dia terdiri dari ada terdiri dari beberapa nukleus. Nah, jadi ganglia basalis itu terdiri dari nukleus caudatus, lalu ada nukleus lentiformis, nukleus amygdalodeum, dan juga claustrum. Nah, dari nukleus caudatus sendiri, dia itu bentuknya kan lengkung gini ya. Dia bentuknya lengkung, di mana di bagian anteriornya itu tuh ada eh, kaput nukleus caudatus yang mana dia tuh melanjutkan diri ke dalam putamen. Sedangkan kalau yang di bagian sini itu ada di bagian kiri tuh ada di ujungnya ada kaudanya kan, kauda nukleus caudatus yang dia bakal berakhir di amigdalon amigdaloideum nukleus gitu. Nah, lalu ada nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis tuh ada di sini nih. Nukleus lentiformis itu dia terbagi menjadi dua, ada yang lateral dan juga medial. Di lateral tuh putamen, sedangkan kalau di medial tuh globus pallidus. Nah, di antara si lateral dan medial, antara putamen globus pallidus tuh dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Lalu yang ketiga itu ada corpus nucleus amygdaloideum, di mana dia itu berhubungan dengan sistem limbik dan dia juga berhubungan erat dengan unkus pada gyrus hipokampi. Nah, lalu claustrum itu merupakan lamina grisea tipis di antara putamen dan juga insula. Jadi dia tersusun gamia basalis itu tersusun dari nucleus caudatus, nucleus lentiformis, lalu ada amygdaloideum, nucleus amygdaloideum, dan claustrum. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan bahas terkait yang menyusun truncus encephalitis. Jadi truncus encephalitis sendiri atau batang otak dia itu tuh terdiri dari mesencephalon, lalu terdiri dari pons dan medulla oblongata. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari mesencephalon terlebih dahulu. Mesencephalon itu tadi sebenarnya udah dijelasin di awal. Jadi mesencephalon itu dia terdiri dari beberapa struktur kan. Ada pendulum cerebri yang terbagi jadi kalau di anterior itu crus cerebri dan posterior itu tegmentum mesencephalon. Lalu ada tectum mesencephalon di sebelah sini. Lalu di tengah-tengah ini ada aqueductus mesencephalon. Lalu ada substantia nigra tadi yang membagi pendukulus menjadi crus cerebri dan tegmentum mesencephalon. Dan dia juga ada fossa interpendukularis. Nah, di fossa interpendukularis ini kalau misalnya kita lihat, dia kan ada kayak lubang-lubang gitu kan. Nah, jadi lubang-lubangnya itu tuh karena dia itu ada eh, apa ya, ada fasa darah yang menembus gitu dari arteria centralis centralis posterior medialis.
Nah, dia tuh tempat keluarnya dari nervus 3. Lalu ada juga lubang-lubang itu untuk sulcus gitu, namanya sulcus dari nervus oculomotori gitu. Lalu ini ada yang keluar di mesencephalon itu ada nervus 4, di mana di sini juga ada colliculus superior, lalu ada colliculus inferior, terus di sini ada geniculatum yang lateral dan geniculatum yang medial, terus ada brachium colliculus superior dan ada brachium colliculi yang inferior, di mana yang superior tuh buat jaras visual, sedangkan kalau yang inferior itu tuh buat jaras auditori. Oke, selanjutnya itu adalah pons atau bisa disebut pons Faroli. Nah, pons Faroli itu dia ada ventral dan ada dorsalnya. Yang ventral tuh pars basilaris pontis dan dorsal itu pars tegmentalis pontis. Lalu yang terakhir tuh ada medulla oblongata, di mana dia ada dua, ada eksterna sama interna. Nah, ini yang ventralnya, ini yang dorsalnya. Lalu di bagian interna itu terdiri dari kompleks nuklear olivarius, nukleus ambiguus motorik, dan ada nukleus tractus solitarius, nukleus dorsalis nervus vagus, dan nukleus nervus hypoglossus. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait laporan kedua. Yang pertama kita akan membahas terkait circulus arteriosus wilisi. Jadi di bagian posterior itu tuh dari dua arteri vertebralis ini dan di sini itu akan menyatu tuh menjadi arteri basilaris. Lalu arteri basilaris dia akan bercabang kan, dia akan bercabang menjadi menuju ke arteri cerebri posterior. Di mana arteri cerebri posterior itu ada dua pars, ada pars postkomunikalis dan juga ada yang prakomunikalis dan arteri cerebri posterior ini dia akan dihubungkan ke arteri cerebri yang media menggunakan arteri komunikans yang posterior atau arteri communicating posterior. Lalu di bagian anterior sendiri dia itu kan ada arteri karotis interna, di mana arteri karotis interna ini dia akan bercabang tuh menjadi arteri cerebri yang anterior dan arteri cerebri media. Lalu yang menghubungkan antara arteri cerebri anterior itu ada di sini namanya arteri communicans yang anterior. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait anatomi dari batang otak. Jadi, seperti yang kita sudah bahas tadi, kalau batang otak itu terdiri dari tiga kan, ada mesencephalon, ada pons, dan ada medulla oblongata. Nah, kita akan bahas satu per satu, dimulai dari mesencephalon dulu. Jadi, mesencephalon tadi, seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya, kalau mesencephalon itu terdiri dari beberapa bagian, ada struktur-strukturnya kan. Ada pedunculus cerebri, ada anterior dan juga yang posterior. Anteriornya ada crus cerebri, posteriornya ada tegmentum yang mesencephali. Dan itu dipisahkan oleh siapa? Oleh substansia nigra yang ini. Nah, lalu ada aqueductus mesencephali dan di bagian ujung sini ada tectum mesencephali. Lalu di antara pendulum cerebri itu tuh ada fossa interpendukularis di mana dia itu ada tadi ada lubang-lubang gitu karena dia tuh ditembus sama vasa darah arteria centralis posteromedialis. Terus dia juga sebagai kayak buat ke apa ya buat keluarnya dari jalannya nervus 3. Jadi ada sulcus oculomotori juga. Nah, eh di mesencephalon itu dia ada nervus yang keluar itu ada nervus 4 dan ada beberapa struktur kayak colliculus superior, colliculus inferior, terus ada brachium colliculus superior, brachium colliculus inferior dan di sini ada geniculatum lateral dan geniculatum yang medial di mana yang bagian superior itu untuk jaras visual dan di bagian inferior itu untuk jaras auditori. Oke, selanjutnya kita bahas terkait pons Faroli. Jadi pons itu ada di bagi ventral dan dorsal kan. Kalau yang di ventral tuh namanya pars basilaris pontis, sedangkan di dorsal tuh yang di sini itu pars tegmentalis pontis. Nah, kita bahas dulu dari yang ventral yaitu pars basilaris pontis, di mana ada beberapa nukleus gitu, ada beberapa nervus yang dia itu keluarnya tempat keluarnya tuh di pons gitu loh. Yang pertama ada nervus eh, 5, lalu ada nervus 6, nervus 7, dan juga nervus 8. Terus di sini ada struktur namanya sulcus bulbopontinus dan ada angulus pontocerebralis dan juga sulcus basilaris pontis. Nah, dimulai dari nervus 5 atau nervus trigeminus, dia tempat keluarnya di pons itu di brachium pontis. Lalu yang nervus abducens atau nervus 6 dia itu tempat keluarnya di sulcus bulbopontinus. Terus ada nervus facialis atau nervus 7 di mana dia itu eh, nervus 7 ini tuh dia tempat keluarnya di angulus cerebellopontinus. Lalu kalau yang nervus 8 yang di sini atau nervus vestibulocochlearis dia itu eh,
Tempat keluarnya di Angulus cerebropontinus. Jadi ini yang keluar di pons ya, tempat keluarnya pons. Itu ada nervus 5, 6, 7, dan juga 8 nervus-nervus cranialisnya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan bahas terkait dorsal atau pars tegmentalis pontis. Nah, di pars tegmentalis pontis itu yang di bagian sebelah sini. Jadi di pars tegmentalis pontis itu ada colliculus facialis, di mana kalau colliculus yang facialis itu tuh ada genu interna dari nervus vagus, terus juga ada dari eh, nervus nucleo nervus abducens. Nah, lalu ada stria medullaris, di mana itu ada dari nucleo nervus cochlearis dan ada vestibularis sama ada salivatorius. Oke, selanjutnya itu medula oblongata. Nah, medula oblongata itu juga sama, ada ventral dan dorsal. Ini yang bagian eksternanya. Lalu yang di bagian eh, dorsal dulu ya. Jadi ini di bagian dorsal ada fasciculus cuneatus dan ada fasciculus gracilis. Di mana fasciculus cuneatus itu dia itu kayak sen somatosensorik dari ekstremitas atas. Sedangkan kalau fasciculus gracilis itu tuh merupakan somatosensorik dari ekstremitas bawah. Nah, kalau yang ventral itu ada beberapa bagian juga, ada bagian struktur. Yang pertama ada oliva. Jadi oliva itu tuh merupakan penonjolan karena ada desakan dari nervus olivarius. Lalu ada piramis. Nah, piramis itu juga tonjolan dari karena ada pendesakan dari traktus piramis. Terus di sini ada sulcus ventrolateral di mana itu tempat keluarnya nervus vagus dan ada di sini ada visura mediana anterior, lalu ada decussatio pyramidum, di mana dia itu akan yang membagi gitu traktus piramidum. Nah, kalau yang di interna tadi ada kompleks nuklear olivarius, ada nukleus ambiguus motorik, di mana ada nukleus somatik motorik, terus ada nervo 9, 10, dan juga 11. Lalu ada nukleus tractus solitarius sensorik, yaitu ada nervus 7, ada nervus 9, dan ada nervus 10. Lalu ada nukleus dorsalis nervus vagus, dan ada nukleus nervus hypoglossus. Selanjutnya kita akan membahas terkait nervus cranialis pons. Jadi nervus cranialis yang tempat keluarnya di pons. Sebenarnya tadi kita udah bahas juga ada 5, 6, 7, dan juga 8. Nah, yang pertama yaitu nervus 5 atau nervus trigeminus, di mana fungsinya itu buat GSI dan juga SPI, di mana dia itu ada inovasi sensorik dari 3 cabang nervus trigeminus. Nah, jadi yang pertama ada nervus ophthalmicus. Ophthalmicus itu dia yang menginovasi kayak mata, terus ada konjungtiva, cavitas nasalis, sinus frontalis, durameter pada fossa cranis anterior, kulit, rambut kepala bagian anterior, palpebra superior, serta pars superioris tentorium cerebelli. Lalu ada nervus maxillaris, yaitu durameter pada fossa cranialis media, terus nasofaring, terus kayak palatum, cavitas nasalis, sinus maxillaris, dan palpebra yang inferior. Lalu ada nervus mandibularis, di mana itu tuh kayak situs facialis inferior, ada meatus ausculticus yang externus juga, ada pars anterior auricula externa, fossa temporalis, terus 2/3 anterior, lingua, mandibula, dan durameter pada fossa cranialis media. Lalu yang buat SVA-nya itu menginervasi eh, beberapa muskulus kayak musculus temporalis, ada musculus pterygoideus medialis lateralis, sama ada musculus tensor tympani dan lain-lain kayak tensor veli palatini, mylohyoideus gitu. Jadi selanjutnya ada nervus 6 atau nervus abducens namanya, di mana fungsinya itu buat general somatic efferent, yaitu inovasi dari musculus rectus lateralis. Lalu ada nervus 7 atau nervus facialis namanya, lalu itu fungsinya ada beberapa. Yang pertama ada buat general somatic efferent, lalu ada special visceral efferent, ada general visceral efferent, dan juga special visceral efferent, di mana yang pertama itu GSA itu inervasi sensorik dari meatus acousticus externus. Lalu ada SVA itu pengecapan dari 2/3 lidah, lalu GV-nya itu buat inervasi glandula lacrimalis, glandula submanibularis, glandula sublingualis, serta membrana mukosa, cavitas nasalis, dan palatumol. Lalu untuk SVA sendiri dia untuk inervasi sebagian besar muskulus pada situs facialis, kayak misalnya kayak otot-otot mimik wajah dan juga kulit yang berasal dari derivat arcus brachialis 2 serta musculus stapedius dan musculus stylohoideus. Lalu yang terakhir yaitu
nervus 8, di mana nervus 8 itu merupakan namanya nervus vestibulo-cochlearis, di mana dia fungsinya buat special somatic afferent, yaitu yang pertama ada divisi vestibular dan ada divisi cochlearis, ya kan? Karena namanya aja vestibulo-cochlearis. Nah, divisi vestibuler ya otomatis dia impuls sensorik tentang posisi tubuh yang akan digunakan untuk mengatur keseimbangan tubuh oleh sistem vestibuler. Jadi buat keseimbangan tubuh. Dan kalau cochlearis kan berarti dia buat pendengaran kan, impuls sensorik dari yang pendengaran gitu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.